Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Desha Fortuna dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi berjudul Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Studi Kasus, Usaha Kopi and Kenangan Masa Kecil, sebuah coffee shop, jajanan pasar estetik untuk Gen Z. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya perizinan berusaha itu? Perizinan berusaha adalah bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha, sebagai bukti bahwa usaha mereka diakui secara hukum. Saat ini, proses perizinannya sudah menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi, yaitu OSS RBA, atau Online Single Submission Risk-Based Approach. Sistem ini diatur dalam PP nomor 5 tahun 2000 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, semua pengajuan izin sekarang diproses secara daring dan berbasis penilaian risiko. Nah, lalu bagaimana sebenarnya mekanisme perizinan berbasis risiko ini berjalan? Langkah awalnya, pelaku usaha wajib mendaftar lewat sistem OSS. Setelah itu, mereka akan memperoleh BI atau nomor induk berusaha, semacam KTP-nya usaha. Kemudian, usaha akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari rendah, menengah, sampai tinggi. Tingkat risiko inilah yang menentukan jenis perizinan tambahan yang dibutuhkan. Ada yang cukup hanya dengan NIB, tapi ada juga yang harus punya sertifikat standar, bahkan izin khusus dari instansi teknis terkait. Secara umum, pembagian tingkat risiko usaha adalah sebagai berikut. Risiko rendah, cukup punya NIB saja. Misalnya, toko kelontong rumahan. Risiko menengah rendah, NIB plus sertifikat standar dengan pernyataan mandiri. Risiko menengah tinggi, NIB plus sertifikat standar yang diverifikasi. Contohnya coffee shop dengan pengolahan makanan. Risiko tinggi, NIB izin usaha dan harus dievaluasi oleh instansi teknis terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita masuk ke studi kasus, usaha kopi dan kenangan masa kecil. Usaha ini adalah sebuah coffee shop yang punya konsep unik, menggabungkan jajanan pasar tradisional dengan tempat nongkrong yang estetik sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z. Lokasinya ada di Jakarta Selatan, dan fokus usahanya adalah pada penyajian makanan dan minuman siap saji, yang langsung dikonsumsi oleh pelanggan di tempat. Karena ada proses pengolahan makanan, serta interaksi langsung dengan konsumen, usaha ini masuk ke kategori risiko menengah tinggi. Kalau kita merujuk pada KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, usaha ini masuk ke dalam kode 561 Urusap, yaitu kategori restoran atau tempat penyedia makanan dan minuman lainnya. Dengan klasifikasi ini, maka kewajiban izinnya antara lain, memiliki mengurus sertifikat standar yang diverifikasi, menyampaikan laporan berkala terkait operasional usaha, menyediakan dokumen pendukung seperti denah lokasi usaha, sertifikat keamanan pangan, bukti kepemilikan atau sewa tempat, izin lingkungan, jika dibutuhkan. Lalu kenapa usaha ini dianggap punya risiko menengah tinggi? Karena ada aktivitas pengolahan makanan di tempat, pelayanan langsung ke konsumen, dan potensi risiko terhadap kesehatan dan sanitasi lingkungan. Maka sebelum sertifikat standar bisa dinyatakan sah, harus ada verifikasi lapangan dari dinas teknis yang berwenang. Secara umum, beberapa persyaratan yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha antara lain. Dari pemilik usaha, alamat dan lokasi usaha yang jelas, dan akta pendirian, denah dan bukti kepemilikan atau sewa tempat, sertifikat pelatihan keamanan pangan, kode KBLI yang sesuai dengan jenis usaha. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa perizinan berbasis risiko bukan sekadar formalitas hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab, baik kepada konsumen maupun lingkungan. Legalitas seperti NIP dan sertifikat standar bukan cuma melindungi pelaku usaha dari masalah hukum, tapi juga membantu menjaga kepercayaan pelanggan dan mendukung keberlanjutan usaha, khususnya bagi anak muda yang ingin berbisnis secara aman dan tertib. Demikian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya legalitas dalam dunia usaha. Terima kasih atas perhatian dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.